Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita di Victorious Devotion yang dikasihi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema hidup dalam rencananya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih sepanjang malam Tuhan telah berkati istirahat kami, sehingga pagi ini kami mau melakukan aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan berikan kami hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan daripada-Mu. Kami melakukan segala sesuatu hari ini supaya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Bapa, urapi setiap kami semua untuk kami menikmati kebenaran daripada firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk firman-Mu itu menjadi dasar bagi kehidupan kami. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar hidup dalam rencana Tuhan, di mana kita seringkali terjebak di berbagai macam pertanyaan yang berkaitan tentang arah dan tujuan hidup kita. Ya kan? Saya harus kemana Tuhan? Saya harus ngapain Tuhan? Saya harus buat apa Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Benar tidak ya jalan yang aku jalani ini Tuhan? Dan kita seringkali berjalan di dalam banyaknya ketidakpastian dalam kehidupan kita. Kita tidak jarang juga merasa kita tersesat. Kita bingung, kita berada di persimpangan jalan. Bukan hanya di persimpangan empat persimpangan gitu ya, tapi banyak persimpangan yang membuat kita bingung. Arah mana yang mau kita tuju? Arah mana yang kita ambil? Dan ayat bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terdapat di dalam Amsal 3 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini. Jadi pada saat kita mengetahui hidup kita memiliki panggilan dari Tuhan, ya, tema bulan ini kan Divine Calling. Ya. Jadi pada saat kita tahu hidup ada panggilan Tuhan yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, berarti Tuhan tidak membiarkan kita di dalam satu rencana, di dalam satu rancangan yang gak jelas, yang kabur, yang tidak pasti, Bapak Ibu, yang membuat kita bingung. Malahan Tuhan di dalam rencana rancangan Tuhan itu adalah kepastian, arahnya jelas, arahnya pasti, tujuannya jelas, kemana arahnya Dia sudah tunjukkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan membuat kita di dunia ini kita bingung, kita tidak tahu arah dan tujuannya kan seperti apa. Yang membuat kita bingung, yang membuat kita sepertinya berjalan di dalam ketidakpastian, itu adalah kebisingan atau keberisikan yang ada dalam pikiran kita. Area peperangan yang paling mengerikan itu sebenarnya ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Untuk menentukan ini dan itu, pertimbangan ini dan itu. Ini area yang sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Area di mana untuk menentukan A dan B, untuk mengambil keputusan ini dan itu, sangat-sangat besar sekali area peperangan yang ada dalam pikiran kita. Tapi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, kita bisa mengetahui di dalam panggilan Tuhan, Tuhan memberikan arahan. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan berjanji Bapak Ibu bahwa Tuhan Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 8, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Ini pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bukan hanya memanggil kita, habis itu biarkan saja gitu. Enggak. Tuhan tuntun kita langkah demi langkah. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Yang terkadang sering kali kita tuh pengen kepastian instan. Tuhan, aku bingung nih mau pilih yang mana, aku bingung mau lakukan yang mana. Udahlah, langsung kasih tahu aja Tuhan. Ini loh, kamu harus ambil ini loh. Kadang kita inginnya tuh seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Kita mau kepastian instan. Kadang kita juga terlalu mengandalkan logika kita. Ya bukan salah kita mengandalkan logika, bukan tidak boleh. Boleh. Perlu. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Cara Tuhan dalam kehidupan kita itu caranya beda dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita inginkan. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntun kita itu caranya, itu ya pakai caranya Tuhan, bukan pakai cara kita. Selangkah demi selangkah, ya, proses demi proses, bukan instan Bapak Ibu. Bagaimana caranya Tuhan membimbing? Ya kadang Tuhan membimbingnya itu terkadang mengizinkan kita sampai salah langkah dulu, supaya kita mengerti ada bimbingan Tuhan yang jelas. Bagaimana kita bisa mengetahui dan memahami bimbingan Tuhan itu? Kita harus punya koneksi. Kita harus terus terkonek dengan Tuhan, memiliki relasi hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi yang kita terima seperti firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bukan hanya sekedar informasi Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar informasi yang disampaikan, yang saya baca itu menjadi sebuah informasi bagi saya. Enggak. Yang Bapak Ibu dengar bukan menjadi sebuah informasi bagi Bapak Ibu, tidak. Tetapi itu menjadi sebuah satu landasan untuk kita mengerti Tuhan maunya apa sih dalam kehidupanku. Terkadang kita kan gak bisa mendengar suara Tuhan itu seperti apa. Ya karena kita terlalu ribut, pikiran kita terlalu bising, hati kita terlalu gundah gulana Bapak Ibu, sehingga kita tidak tahu Tuhan itu berbicara apa tentang kita. Jadi kita harus mengetahui arah dari Tuhan itu selalu tepat, meskipun tidak cepat. Tidak selalu cepat, tapi tepat. Kalau kita sekarang sedang mengalami penantian, kita sedang menunggu banyak hal, percayalah, Tuhan tidak selalu cepat, tetapi Tuhan pasti tepat. Kita harus dengan hati yang taat, dengan hati yang tulus, karena ketaatan yang kita miliki itu akan membukakan jalan bagi kita. Tuhan bilang, ini jalanku loh, dah berjalanlah, ikuti jalanku. Ini loh jalanku, berjalanlah sesuai dengan jalan yang aku tunjukkan. Ini menariknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, suara Tuhan itu seringkali datang saat kita sedang berjalan, bukan saat diam. Jadi pada saat kita berjalan, itu adalah tanggung jawab kita, itu bagian kita, dan Tuhan akan menunjukkan jalannya. Jadi arah yang Tuhan tunjukkan itu jadi jelas pada saat kita untuk memilih taat. Abraham, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke tanah yang aku tunjukkan. Di mana? Nggak tahu. Udah, taat aja jalan. Tapi kalau saya dan kita, itu terkadang saya masih nunggu tanda yang besar dari Tuhan, nunggu kepastian yang total dari Tuhan, menunggu atau mempertimbangkan mana nih skala risikonya yang paling rendah nih, skalanya yang mana nih untuk ambil keputusan. Dan ini kan kalau dalam bisnis atau segala macam kan harus melihat skala risikonya untuk pengambilan keputusan yang paling rendah yang mana, tapi menghasilkan keuntungan yang tinggi, kan gitu. Tapi di dalam kita taat kepada Tuhan, kita tidak hanya menunggu harus ada tanda besar dulu, harus ada nunggu kepastian total dulu, harus ada nunggu jaminan tanpa resiko. Yang Tuhan mau adalah kita taat. Tuhan mencari hati yang taat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita melangkah sesuai firman Tuhan. Standarnya ada, batas atasnya ada, standarnya ada, itu apa? Firman Tuhan. Jadi ketaatan memungkinkan kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Ketaatan memungkinkan kita untuk tetap mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi di dalam ketaatan itu memiliki dampak yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Yaitu apa? Membuka setiap pintu yang tertutup, memperjelas arah yang tidak jelas, memperjelas arah yang kabur, membawa kita masuk ke dalam kehendak Tuhan, sehingga kita dapat menghidupi rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan lagi kita menilai hidup kita dari apa yang kita lihat sekarang. Jangan kita menilai hidup orang lain atau hidup kita dari apa yang terlihat sekarang, dari apa yang kita rasakan sekarang. Tetapi kita mau melihat Tuhan
itu memberikan sebuah perspektif yang baru berdasarkan perspektifnya. Rencananya besar, jauh melebihi rancangan kita. Segala sesuatu yang Dia siapkan itu melebihi dari apa yang kita pahami. Rencana Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu baik dan sempurna untuk kita. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup dalam rencana-Mu. Kami mau Tuhan Yesus mengerti rencana-Mu. Sekalipun Tuhan Yesus, Tuhan izinkan kami menghadapi masalah, sekalipun kami menghadapi berbagai macam tantangan, tetap kami akan dan percaya hidup kami aman dalam arahan dan tuntunan Tuhan yang jelas. Dalam nama Yesus Kristus, kami tahu Tuhan menunjukkan arah hidup bagi kami. Kami tahu Tuhan menunjukkan jalan bagi kami, dan bahkan kami tahu Tuhan membukakan jalan yang tidak ada jalan bagi kami, Tuhan. Di dalam-Mu ada kepastian, di dalam-Mu ada kejelasan, Tuhan. Biarlah di dalam setiap keputusan kami, baik keputusan besar ataupun keputusan kecil, kami libatkan Tuhan di dalamnya. Kami izinkan Tuhan bekerja di dalamnya, karena kami tahu Tuhan Yesus, dengan kami mengakui Engkau di setiap langkah kaki kami, Engkau yang akan meluruskan jalan-jalan kami. Urapi kami semua, berkati kami semua Tuhan, di dalam setiap langkah kaki hidup kami, untuk kami hidup dalam rencana dan rancangan-Mu yang sempurna, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hidup di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Selamat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam kemenangan. Shalom.